Halo semuanya, selamat pagi Grad 9. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai devosi kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, terima kasih hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami biar semakin mengerti dan bantulah kami semakin mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Dalam tangan-Mu kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Halo sekali lagi untuk grade 9. Pada pagi hari ini kita mau devosi mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Miss Esther bikin judul untuk devosinya ini adalah What is the path to true joy? Nah, sekarang kita mau lihat nih jalan seperti apa yang bisa membawa kita ke joy. Oke, apa sih joy? Apakah semuanya tahu apa itu joy? Apakah ini joy? Ini joy, tapi bukan joy yang ini. Atau joy yang ini, so joy? Bukan juga. Jadi dari dua ini bukan joynya, lalu joy apa yang sedang kita cari? Apa yang sedang kita mau tahu soal joy? Dan tentu saja bukan joy to the world ya. Nah, dari translate ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, joy itu artinya kegembiraan. Kamu bisa lihat sini artinya kegembiraan, nounnya berarti sukacita, joyous, rejoicing, joyous, joyful, joyous, joyful. Kegembiraan, oke, atau kebahagiaan. Dan dari KBBI, gembira atau kegembiraan itu artinya kesenangan hati, perasaan senang, bangga, yang menimbulkan kegiatan. Jadi, ini yang dimaksud dalam kamus besar artinya joy, kegembiraan yang kamu bisa rasakan. Miss yakin dan percaya semuanya pasti udah punya momen sendiri ketika ngerasain joy, entah itu dikasih hadiah, entah itu diberi kejutan, entah itu ketika birthday, atau ketika tahun baru, Natal, dan Chinese New Year yang baru-baru aja terjadi. Nah, sekarang kita mau kembali nih, jalan seperti apa atau bagaimana caranya bisa biar kita bisa dapat joy. Ini tutorialnya kira-kira bagaimana caranya mendapatkan joy tersebut. Kita bisa lihat apakah ada ya cara dari WikiHow. Kita cari lagi. Atau bisakah kita dapat joy dengan uang atau emas? Atau siapa yang di sini tidak suka uang? Bisa kasih uangnya ke Miss Esther ya. Nah, apakah juga uang ini bisa membawa kita ke kebahagiaan yang kita inginkan? Pasti kalian sering sekali dengar salah satu quotes yang paling umum atau paling terkenal, money can fulfill your needs, but it cannot buy you happiness. Miss Esther percaya, Miss Esther setuju dengan quotes ini. Uang bisa memenuhi kebutuhan, tapi dia nggak bisa beli kebahagiaan. Bahkan pernah ada yang bilang ya, ih mending aku nangis di dalam BMW dibanding aku harus nangis di atas sepeda. Iya benar, tapi itu kan menandakan bahwa uang ini tetap nggak bisa memberikan kamu happiness tersebut, joy tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Dan faktanya, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Maksudnya di sini semakin ada orang yang ingin memanfaatkan orang tersebut, orang kaya ya. Kemudian, kekayaan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kebanyakan orang kaya, katanya ya, misalnya belum kaya jadi nggak tahu ya, katanya orang kaya itu kadang-kadang tidurnya nggak nyenyak karena memikirkan uangnya, takut dimaling, takut dicuri, takut tiba-tiba nanti ternyata investasinya lagi merah. Jadi itu yang membuat tidak nyenyak tidurnya. Dan nomor 5, fakta yang kelima, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Pasti kalian pernah dengar ya kasus yang dimana ada satu keluarga yang dibunuh karena mereka itu rumahnya di kebobolan maling gitu. Nah itu
menjadi kecelakaannya sendiri. Kemudian, kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Jadi ini karena keserakahan. Dan yang nomor 7, sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Kok bisa? Kok bisa orang yang punya uang banyak itu tadi bisa mendapatkan atau memikirkan hal-hal tersebut? Ini sudah tertulis dengan jelas di Pengkhotbah 5. Kamu bisa baca sendiri di Pengkhotbah 5 bagaimana orang yang menaruh harapan dan sukacitanya di uang itu bisa tidak tidur dengan enak, tidak tidur dengan nyenyak, tidak tidur dengan tentram karena dia menaruh semua pikirannya dan juga menaruh semua hatinya kepada harta yang ia punya. Kenapa ya? Sebab tuntutannya pun bertambah, begitupun pengeluarannya. Sementara tingkat kepuasan yang sama saja, tetap belum puas. Kepuasan itu layaknya orang bergerak di atas putaran alas treadmill, meski kecepatannya meningkat pun tak ada gerak maju, tetap saja di situ. Nah, jadi dibilang bahwa kepuasan terhadap sesuatu itu tidak akan ada habisnya, tidak ada ujungnya. Makanya dibilang di sini bergerak di atas putaran treadmill, meskipun kecepatan meningkat tidak ada akhirnya. Nah, siapa yang nggak kenal ini? Pasti semuanya tahu ya apa yang terjadi dengan mereka. Entah itu si Suli, misalnya saya paling tahu Suli kasusnya, dan juga si penyanyi ini yang eh, Chester ya, Chester ini. Mereka semua apa yang mereka nggak punya? Uang punya, kepopuleran mereka punya. Terus bahkan sampai sekarang mereka sudah tidak ada pun mereka masih dikenang namanya. Nah, ini eh mengatakan ini di sini dikatakan bahwa wealth does not bring peace. Betul ya. Ini terbukti dari orang-orang yang sudah kita lihat, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akhirnya membuat mereka ini tidak punya rasa damai di dalam hati walaupun udah punya uang, udah punya uh, popularitas tadi. No joy, no peace. Itu yang terjadi terhadap orang-orang yang akhirnya walaupun punya banyak uang, akhirnya depresi atau bahkan sampai bunuh diri. Jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena itulah tadi ya, karena orang yang put their heart into something yang benar-benar akhirnya bisa hilang, akhirnya no joy, no peace. Jadi jawabannya bukan uang. Kebahagiaan tidak didapatkan dari uang. Oke. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini tertulis dari Matius 6 ayat 21. Jadi jangan sampai kamu yang punya uang banyak akhirnya kamu taruh semua hatimu di dalam di uangmu. Kemudian nanti kalau uangnya hilang, kamu jadi stres, jadi gila. Kamu pasti pernah lihat orang gila atau setidaknya pernah lihat video orang gila. Nah, itu punya banyak apa ya? Banyak faktor kenapa orang tersebut. Bahkan ada kasus orang yang sudah tajir melintir, orang kaya, kemudian hilang hartanya tiba-tiba dia jadi gila. Kenapa? Karena dia meletakkan hartanya, meletakkan hatinya di hartanya. Harta kan sana ya, sementara ketika hilang, ya kewarasannya juga hilang. Be enough, be grateful. Untuk hari ini, dari firman tersebut, Miss Esther rasa cukup untuk dibacakan kepada kamu semua bahwa sesungguhnya kita harus merasa bersyukur, kita harus merasa cukup dengan apa yang kita punya ya. Nah, di salah satu buku yang Miss Esther baca untuk membimbing kita dalam devosi ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan bersama-sama. Yang pertama, do you have joy in your life, work, and relationship? Jadi kamu perhatikan apakah kamu punya joy di dalamnya, atau jangan sampai ternyata joy yang kamu punya ternyata itu bukan joy. Oke? Dan berdoalah ya. Pray today that as you pursue Jesus Christ above all else, you will begin to have true joy and real satisfaction
in living for Him, even as you serve Him in the very ordinary details of life. Be enough, be grateful. Saya punya satu cuplikan video. Kalian semua pasti pernah nonton SpongeBob. Kalau kamu belum pernah nonton SpongeBob, berarti ini kesempatan kamu untuk nonton SpongeBob. Ada salah satu episode di mana Squidward ini benar-benar jadi orang yang tamak. Ini artinya dia jadi orang yang ini ya, yang tamak serakah gitu. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi terhadap Squidward. Is that you? What are you doing here? I always come to work at 3 a.m. This is when I count the decimal keys. What are you doing here? I forgot my... And why is the patty vault open? Oh, I thought it... And why are you holding a patty behind your back? I didn't... And why are you acting so nervous? And why are you sweating so much? And why are you so hungry? And... No, wait, it's not what you think. This is a big misunderstanding. You've got to believe me. Listen, I am telling you, you better listen to me, SpongeBob. You like Krabby Patties, don't you, Squidward? Yes! I admit it, SpongeBob. I love Krabby Patties. I knew it all along, Squidward. No one can resist a Krabby Patty. Squidward, how many are you eating? Squidward! Squidward, you can't eat all those patties at one time. Squidward! What's gonna happen? Am I gonna blow up? No, worse. It'll go right to your thighs. My thighs? And then you blow up. Ya, itu dia tadi cuplikan dari bagaimana Squidward jadi tamak sekali, dia makan semuanya dalam satu kali. Semua Krabby Patty-nya akhirnya bad thing happen to him ya. Jadi make sure kita punya damai dalam hati, kita punya kasih, kita juga punya kegembiraan yang sejati yang dapatnya dari Allah ya. Terima kasih 9A sudah mendengarkan dan menyimak kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa mengajarkan kita biar kita semakin bersyukur dan semakin dapat menemukan sukacita yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk memulai kegiatan pagi kami. Kiranya Tuhan Kau selalu berkati kami, selalu mengingatkan kami Tuhan, dan terima kasih juga setiap hari kami selalu diingatkan melalui devosi kami mengenai bagaimana kami bisa menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan, dan melalui firman-firman ini yang telah kami dengarkan juga kami semakin diingatkan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kiranya Kau berkati setiap kelas 9 dimanapun mereka berada, dan Tuhan-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you kelas 9 semuanya, bye.